Alhamdulillah kita melahirkan rasa syukur yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berziarah di salah satu masjid yang sedang ramai dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, yaitu Masjid Syekh Zayed di Solo. Masya Allah ya, luar biasa. Kita sangat terkagum-kagum melihat keindahan arsitek daripada masjid ini. Subhanallah, indah Bu ya, indah, alhamdulillah. Dan kalau perjalanan kita yang cukup jauh, tadi malam kita berangkat jam 9 nyampe jam 3, berarti kira-kira 5 jam ya. Subhanallah, kalau niat kita adalah mengunjungi masjid, mengunjungi rumah Allah, maka langkah kita itu menjadi langkah yang luar biasa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bikulli khutwatin, di setiap satu langkah ya. Kalau kita berjalan kaki, setiap langkah kaki, kalau kita menggunakan kendaraan, maka setiap putaran roda bis yang mengantarkan kita, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada derajat ya, nanti dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Oleh karena itu entah berapa juta kali roda berputar ya, maka alhamdulillah pagi ini insya Allah diganti oleh ampunan Allah SWT. Maka capeknya ketika berada di masjid, ketika berada di dalam bis ya, mungkin kurang nyaman dan sebagainya, insya Allah tergantikan dengan ampunan Allah yang sangat besar, dan juga derajat di surga yang nanti akan ditinggikan oleh Allah SWT. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masjid itu adalah barometer umat Islam ya. Masjid itu adalah barometer umat Islam. Apabila umat Islam mau kembali ke masjid, maka itu tandanya umat Islam kembali kepada kejayaannya ya, kembali kepada kejayaannya. Jadi peradaban umat Islam itu ada di masjid. Oleh karena itu moga-moga dengan kita ini selalu melestarikan rasa cinta kita pada masjid, menjadikan kita ini tercatat di antara hamba Allah yang memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid ya. Sampai jauh-jauh di Solo kita datangi ya ibu-ibu ya. Subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 17 ya, dalam surah At-Taubah ayat 18, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang benar-benar memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah ya. Man kana yu'minu billahi, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang punya rasa cinta pada masjid, orang-orang yang punya semangat untuk berkunjung ke masjid meskipun masjidnya sangat jauh ya, dan melewati harus berkendaraan yang sangat jauh. Itu tandanya apa? Dalam hatinya ada iman ya, iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Dan iman pada Allah inilah sebab kemuliaan dan pendorong ya segala kebaikan ibu-ibu, dan termasuk iman pada hari akhir ibu-ibu sekalian ya. Oleh karena itu tidaklah seorang itu beriman kepada hari akhir kecuali apa? Dia akan lebih semangat beribadah. Dan tidaklah orang itu semakin lemah imannya kepada hari akhir kecuali semakin lemah ibadah. Oleh karena itu ada beberapa kaum itu yang diadab oleh Allah karena apa? Karena tidak beriman dengan hari akhir ya, sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ya. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qaryah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan qaryah hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bil taghiyah, adapun kaum Samud maka dibinasakan oleh Allah dengan gempa yang sangat dahsyat. Wa amma 'Adun, adapun kaum 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin, maka diadab oleh Allah juga dengan angin yang begitu dingin dan kencang yang menghempas mereka sab'a layali wa thamaniyata ayyam, selama 7 malam 8 hari. Sebabnya kenapa? Karena tidak beriman dengan hari akhir ya. Nah oleh karena itu sekali lagi dengan kita ini
berusaha mengunjungi masjid rumah Allah, berusaha makmurkan masjid, maka insya Allah kita tercatat sebagai hamba Allah yang memakmurkan masjid. Wa aqamas sholata, dan mereka yang tidak hanya datang ke masjid, ya, apalagi banyak ibu sekalian orang nyari masjid hanya untuk buang air, ya kan? Kalau mau buang air, mau BAB, mana masjid, ya kan? Tapi uniknya masjid ini ya, di antara keunikan ya, meskipun bisa dipandang satu kekurangan juga, ya. Uniknya masjid ini apa? Tidak menyediakan tempat untuk BAB gitu ya, dan nggak boleh mandi. Saya cukup kaget ya. Tapi mungkin ada pelajaran di situ, ya. Mungkin demi untuk menjaga ketertiban atau kebersihan ya, kita tetap husnuzon saja, ya. Dan mungkin ya untuk menghidupkan ekonomi masyarakat gitu ya. Bisa dibayangkan ya, satu orang mandi 5.000. Luar biasa ya. Pagi buta belum subuh masyarakat sudah panen. Bahkan itu masyarakat banyakkan non muslim ya. Nah, moga-moga lewat ini mereka mendapatkan hidayah ya, insyaallah. Ya, kita husnuzon saja. Kenapa lokasi masjid seindah ini berada di perkampungan non muslim ya, insyaallah. Kita husnuzon saja, moga-moga menjadi sebab dakwah ya. Sebab hidayah buat masyarakat. Sekarang kamu lama. Jadi waqamas sholat, dan orang yang makmurkan masjid diantaranya adalah yang menghidupkan masjid itu dengan sholat, yang melaksanakan sholat di masjid. Jadi tidak hanya mencari masjid untuk mandi ya, tapi untuk sholat. Waqamas sholat. Kalau ibu-ibu boleh ke masjid enggak untuk sholat? Memang seorang wanita itu sholatnya di rumah pahalanya sama dengan di masjid. Tapi apabila seorang wanita ingin sholat di masjid, maka tidak ada larangan ya. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau larang hamba-hamba Allah yang wanita itu untuk datang ke masjid melaksanakan sholat ya. Karena bagaimanapun ada keistimewaan yang didapatkan di masjid yang tidak didapatkan di rumah. Mungkin pahalanya sama ya, mungkin pahalanya sama. Tapi apa? Kalau kita ke masjid, langkah kita dari rumah menuju masjid itu setiap langkahnya menghapuskan dosa, menaikkan derajat kita di sini. Kalau di rumah kan enggak, ya kan? Kemudian kita bisa lebih disiplin ya. Oleh karena itu bagi ibu-ibu kalau di rumah nggak bisa tepat waktu, kalau di masjid bisa tepat waktu, sebaiknya di masjid ya Bu ya. Tapi kalau di rumah sama di masjid bisa tepat waktu, ya pahalanya sama di rumah sama. Tapi kalau di rumah kemudian malah molor, maka lebih baik sholatnya di masjid. Gitu. Insyaallah ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian wa ataz zakah, dan mereka yang gemar menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka ciri orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut sedikit pun ya kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara anugerah yang Allah masukkan dalam hati para pencinta masjid adalah dia hatinya ini hanya terpaut pada Allah. Dia itu hatinya hanya berharap pada Allah semata. Ya, hatinya tenang. Kira-kira ibu-ibu tenang nggak di masjid? Tenang ya, subhanallah. Apalagi masuk ke masjid tidak hanya piknik ya, sholat, kemudian ngobrol agama seperti ini, subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan 4 hal ya. Mastama'a qaumun, tidak ada beberapa orang berkumpul seperti ini fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid ya, yasluna kitaballah, kemudian mau baca Quran, wa tadarasunahu bainahum, dan mau mengkaji Al-Quran meskipun sedikit. Maka kata Nabi apa? Ada beberapa hal yang Allah berikan pada orang-orang tersebut, termasuk kita yang kufur. Yang pertama adalah
nazalat alaihim sakinah. Allah akan turunkan dalam hati mereka sakinah. Betul? Ya kan? Ibu kalau ngadiri acara walimahan sering ya sakinah, mawadah. Karena orang manten itu hati ini kecuali yang terpaksa. Ya kan? Kecuali yang nikahnya terpaksa. Tapi umumnya orang menikah itu hatinya berbunga-bunga. Senang Bu ya? Senang, tenang. Ya, ternyata perasaan itu juga Allah berikan pada orang-orang yang ada di dalam masjid. Orang dalam masjid hatinya tenang. Ya, subhanallah. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Otomatis kita sebelum keluar dari masjid, ya, dengan ketika berada di dalam itu beda. Ketika kita berada di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala langsung cap kita orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk anak-anak, ya. Kita kenalkan dengan masjid, kita ajak ke masjid, ya. Moga-moga anak-anak kita semua termasuk anak-anak yang mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyatumur rahmah wa khaffatumul malaika. Ya, mereka menjadi orang-orang yang dinaungi oleh para malaikat. Ya, menjadi orang-orang yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Malaikatnya mana, Ustaz? Kalau malaikatnya nambah Bu, waduh, bisa keseper gitu. Ya, seperti Nabi SAW penasaran. Malaikat Jibril, Mbok, sekali-kali kamu menampakkan wujud aslimu gitu ya. Kan pertama kali Malaikat Jibril berjumpa sama Nabi di Gua Hira itu dengan wujud seorang laki-laki yang rupawan. Tapi Nabi minta, Jibril, coba sekali-kali tampakkan wujudmu. Maka ketika Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, Nabi langsung keseper, ya, bisa. Ternyata apa? Ternyata dari pundaknya sampai telinga Malaikat Jibril itu sadal ufuk, itu memenuhi ufuk timur sampai barat, penuh. Ya, saking besarnya, luar biasa itu Malaikat Jibril. Oleh karena itu ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif dan dilempari oleh sebagian warganya, Malaikat Jibril nawari, "Hei Muhammad, maukah aku lempar gunung, ya, gunung Uhud ini kepada orang-orang yang ada di Taif?" Coba ngangkat gunung, ya, bagi Malaikat Jibril sangat mudah, sebesar itu, ya. Subhanallah. Jadi andai kan kita lihat, maka ada malaikat yang menaungi kita yang sekarang berada di masjid yang sedang membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa khafatumul malaika yang ketiga. Dan yang keempat yang luar biasa adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sebut satu persatu nama-nama kita, ya. Allah sebut, Allah kenalkan di hadapan para malaikat. Saya aja nggak hafal nih namanya Bu, tapi Allah kan nggak mungkin nggak tahu, ya. Ya kan, dari Bu siapa Bu namanya Bu? Bu Uma ya, Bu Mani. Udah disebut namanya satu-satu, ya. Imam Muslimin, semuanya disebut satu-satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku punya hamba namanya si Fulan, dikenalkan di depan para malaikat, ya. Ketika nama hamba itu sudah dikenalkan oleh Allah kepada para malaikat, itu tandanya Allah mencintai. Yang kedua, insya Allah termasuk hamba Allah yang nanti mendapatkan syafaat dari para malaikat, ya. Karena apa? Di antara makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah para malaikat. Ya Allah, si Fulan ini sering sekali saya naungi sayapku, ini kan. Ya Allah, si Fulan ini senantiasa Engkau sebut nama dia di hadapan aku. Ya, malaikat akan memberikan syafaat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga perjalanan ibu-ibu semua, ibu-ibu Majelis Ta'lim Ummul Quran, ya, menjadi pelajaran yang menjadi perjalanan yang penuh berkah, Ibu, ya. Insya Allah menambah semangat panjenengan sedaya di dalam belajar Al-Quran, di dalam belajar Islam. Tambah semangat, Bu, ya. Insya Allah. Ini perdana ya, Mak ya, perdana acara outing ini, ya.
Alhamdulillah. Kira-kira kegiatan ini berapa tahun sekali, Maya? Tambah senang nanti ibu ya. Nah, moga-moga Mak Ayah dan keluarga diberikan rezeki yang lancar ya, sehingga tiap apa itu? Tiap tahun atau tiap bulan? Tiap tahun ya. Diajak ngelencer ya sama beliau, insya Allah. Kita doakan moga-moga beliau dan keluarga diberikan rezeki yang lancar, yang halal, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini sedikit ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya saya serahkan pada Ustazah, mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.